Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khatib Nawawi, SHI, sebagai guru mapel sosiologi kelas 11 IPS. Salam sejahtera saya sampaikan bagi kita semua, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada sesi ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada sesi 8 ini Bapak akan membahas tentang dampak masalah sosial di masyarakat dan cara menanganinya. Sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita akan memahami apa sih pengertian masalah sosial. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Sedangkan faktor penyebab masalah sosial ini banyak faktor yang mengakibatkan masalah sosial terjadi di masyarakat. Di antaranya beberapa faktor penyebab adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Contoh permasalahan sosial diantaranya kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Dampaknya itu mengakibatkan perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik, masalah fasilitas, ini akan mendatangkan dampak. Contohnya adanya peningkatan tindak kriminalitas, kemudian muncul perpecahan kelompok, kemudian juga perilaku menyimpang, pengangguran, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ini semuanya adalah dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Apa sih bedanya dengan konflik sosial? Sama seperti permasalahan sosial, konflik juga dapat membawa dampak. Contohnya, timbulnya perpecahan dan permusuhan antara kelompok. Yang kedua, pandangan negatif terhadap kelompok yang tidak sama dengannya. Kemudian juga sikap dan tindakan diskriminatif pada kelompok masyarakat yang berbeda karena satu dan lain hal. Jadi itu semua juga bisa hampir mendekati yang namanya permasalahan sosial dengan konflik. Bahkan bisa dikatakan sama. Lantas bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial? Cara mengatasi permasalahan sosial yang sering kita lihat, kita harus bisa melihat dari beberapa macam sisi. Setiap jenis masalah yang ada solusi yang berbeda-beda dalam penanganannya. Contohnya, misalkan angka kenakalan remaja dapat ditekan dengan memberikan ruang aktivitas positif seperti apa? Pelatihan-pelatihan bagi remaja di lingkungan sekolah, atau pelatihan-pelatihan di tempat tinggalnya. Masalah pengangguran telah mendapat berbagai upaya dari pemerintah. Misalnya
dijalankannya pekerjaan bersifat padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, atau memberikan ruang kerja. Begitupun bagi masalah aliran sesat yang senantiasa mendapatkan penanganan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia. Contoh lain, penyebaran berita hoax. Ini yang sering kita dengar sekarang. Yang dapat diminimalisir dengan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama dalam menggunakan sosial media. Begitulah diantaranya cara mengatasi permasalahan sosial. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Bagaimana menurut para tokoh? Menurut Sarjono Sukanto, ada dua cara, yaitu yang pertama metode preventif dan yang kedua metode represif. Apa sih yang namanya metode preventif itu? Metode preventif adalah metode ini sulit dilakukan karena harus diketahui penyebab terlebih dahulu, sehingga harus dilakukan penelitian yang mendalam. Jadi setelah diadakan atau dilakukan penelitian mendalam, barulah tahu bagaimana penyelesaiannya. Yang kedua adalah metode represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah masalah itu terjadi. Cara inilah yang sering dipakai. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan setelah masalah itu terjadi, kenapa sering dipakai? Karena masalahnya sudah tahu. Oke. Lantas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial apa saja selain yang sudah disampaikan dari poin-poin terdahulu tadi? Di antaranya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Pemerintah misalkan memberikan kebijakan-kebijakan terhadap anggota masyarakat. Kebijakan itu apa? Itu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan masalah. Ada lagi kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik itu? Kebijakan yang dibuat oleh administrator negara. Menurut Leswil dan Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program untuk pencapaian tujuan, nilai-nilai praktik tertentu, atau norma-norma, dan ini sebagainya. Sedangkan menurut Wall, sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah rakyat. Jadi, pemerintah mengadakan berbagai macam aktivitas untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat atau terhadap rakyat tadi. Itu namanya, itu menurut Walsh. Kemudian kalau kita lihat berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, apa saja yang sekarang kita sudah banyak rasakan dan banyak kita lihat di dalam masyarakat sekarang ini. Di antaranya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah program Keluarga Harapan yang kita singkat dengan kata PKH. Jadi PKH ini pemerintah berharap masyarakat untuk maju dalam hal misalkan pendidikan,
Jadi diharapkan masyarakat itu untuk meningkat. Tadi SDM-nya mungkin gitu. Kemudian kartu keluarga sehat. Kartu keluarga sehat ini juga salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah, itu Kartu Indonesia Sejahtera, disingkat dengan KIS. Jadi berharap bahwa rakyat Indonesia ini meningkat dalam kesejahteraannya dengan adanya KIS. Dan yang terakhir adalah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Otomatis kalau berbicara Indonesia Pintar itu, negara berharap warga negara Indonesia untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga negara bisa maju dengan orang-orang yang berpengetahuan. Oke, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan para siswa kalian semua bisa memahaminya, dan jika ada materi atau permasalahan yang belum dipahami, silahkan hubungi Bapak sendiri sebagai guru pengajar. Insya Allah Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kata-kata Bapak yang kurang bisa dipahami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi